Baik, di sini saya akan membaca hasil ringkasan pada bab 3 yang berjudul Keberagaman dalam Organisasi. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Jakaria Agus, kelas A2 pagi, makul perilaku organisasi, jurusan manajemen, dosen Adi Mursalin SEMM. 3.1 Pendahuluan. Keragaman dalam organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Dengan keragaman, organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan, serta dapat meningkatkan efektivitas perusahaan. Sudah jelas, issues atau masalah mengenai tenaga kerja yang semakin bervariasi adalah salah satu hal yang penting bagi manajer di saat ini. Keragaman dalam organisasi bukanlah sekedar beragam dalam umur, suku, atau kemampuan. Tampubolon 2004, dalam sebuah organisasi atau perusahaan, berkumpulnya orang-orang dengan karakteristik dan latar belakang yang berbeda-beda memberi pengaruh yang positif jika dikelola dengan baik dan dapat menjadi kekuatan sepanjang ada pengelolaan yang menyebabkan organisasi menjadi efektif mencapai tujuan. Sebaliknya, diversitas yang tidak dikelola akan memunculkan konflik antar kelompok di dalam organisasi dan pada gilirannya menjadi kontraproduktif karena tujuan-tujuan organisasi terhambat dalam pencapaian. 3.2 Pengertian keragaman dalam organisasi. Keragaman organisasi adalah masalah yang semakin menjadi pokok pembicaraan di banyak bisnis, khususnya di departemen sumber daya manusia. Meskipun beberapa manajer mungkin merasa diwajibkan untuk menciptakan tenaga kerja yang beragam, yang lain mungkin melihat manfaat strategis dari memiliki berbagai jenis karyawan. Memahami kompleksitas masalah keragaman dapat membantu dalam mengelola tenaga kerja perusahaan. Untuk menjelaskan istilah keragaman, penting untuk dipahami bahwa keragaman secara langsung memengaruhi tempat kerja dan dengan signifikasi yang semakin meningkat. Istilah keragaman mencakup pemahaman dan penerimaan fakta bahwa orang memiliki karakteristik individu yang membuat mereka unik satu sama lain, terutama ketika membandingkan individu dalam suatu kelompok. Ciri-ciri tersebut dapat mencakup ras, etnis, jenis kelamin, agama, ideologi politik, orientasi seksual, usia, kemampuan fisik, atau status sosial ekonomi. Karakteristik ini juga dapat mencakup pengalaman hidup dan pendekatan kognitif terhadap pemecahan masalah. 3.3 Jenis keberagaman dalam organisasi. Menurut Reiner 2020, sejumlah faktor yang menentukan keanekaragaman
yang disebabkan perbedaan individu yang umumnya dipertimbangkan saat membahas keragaman dalam organisasi dengan beberapa jenis karakteristik keanekaragaman teratas dari sejumlah karakteristik lainnya. 1. Cacat kognitif. Fungsi yang berbeda dapat mempengaruhi ingat individu, kemampuan memecahkan masalah, perhatian, komunikasi, linguistik, serta pemahaman verbal, membaca, matematika, dan visual. Namun memiliki disabilitas intelektual bukan berarti orang tersebut tidak mampu mencapai kesuksesan besar sebagai seorang karyawan. 2. Kemampuan fisik dan cacat tubuh memperkerjakan individu dengan berbagai disabilitas dan pengalaman tidak hanya akan membantu tim Anda membangun lingkungan yang lebih beragam dan inklusif, tetapi juga membawa perspektif dan ide unik untuk membantu perusahaan Anda menjangkau pasar pelanggan dan klien yang lebih luas. 3. Kesehatan mental. Kesehatan karyawan menjadi tren utama dalam ruang sumber daya manusia, tetapi terlalu sering kesehatan mental diabaikan tanpa dukungan dan sumber daya untuk mencari dan menerima bantuan yang dibutuhkan karyawan. Perusahaan mungkin melihat peningkatan ketidakhadiran, konflik pekerjaan keluarga, peningkatan masalah kesehatan mental dan perilaku, dan bahkan tingkat pergantian karyawan yang lebih tinggi. 3.4 Pengelolaan keragaman dalam organisasi. Diversity atau keberagaman dapat ditemukan di banyak tempat kerja dan organisasi dalam negeri dan global. Dan manajer di tempat kerja tentunya mencari cara untuk menghargai dan mengembangkan keberagaman itu. Namun sebelum melihat apa yang diperlukan untuk mengelola keberagaman, pertama harus tahu apakah keberagaman di tempat kerja dan mengapa hal itu penting. Mengelola keberagaman. Managing diversity berarti membangun tenaga kerja yang heterogen untuk menunjukkan potensi dalam suatu lingkungan kerja yang adil, di mana tidak ada anggota atau sekelompok anggota memiliki keuntungan atau kerugian. Hal ini menjadi suatu strategi bisnis pragmatis, di mana berfokus untuk memaksimalkan produktivitas, kreativitas, dan komitmen tenaga kerja sekaligus memenuhi kebutuhan kelompok konsumen yang beragam. 3.5 Manfaat keberagaman dalam organisasi. Keragaman dalam organisasi berarti penerimaan dan pelibatan karyawan dari semua latar belakang. Keragaman dalam organisasi merupakan aset penting karena mengakui kekuatan individu dari setiap karyawan dan potensi yang mereka bawa. Menghargai perbedaan orang lain adalah hal yang pada akhirnya menyatukan kita semua dan dapat menjadi rahasia menuju organisasi yang sukses dan berkembang, serta budaya kerja yang adil, karena dunia saat ini semakin mengglobal dan saling berhubungan. Tempat kerja harusnya memanfaatkan beragam keterampilan yang dapat dibawa oleh individu dari latar belakang dan bahasa yang berbeda. 3.6 Tanggapan dalam penerapan keberagaman organisasi.
Dalam konteks organisasi, keberagaman mengacu pada kesetaraan peluang dan pekerja. Saat ini telah menjadi mode untuk memiliki beragam karyawan yang berasal dari semua kelas dan kecenderungan, sehingga nuansa kebenaran dan kemanusiaan dapat diaktualisasikan. Namun demikian bukan berarti keberagaman organisasi telah berhasil atau telah menjadi normal dalam organisasi. Sebaliknya, ada banyak hambatan terhadap keberagaman dalam organisasi, juga mempunyai tantangan tersendiri. 3.7 Strategi pengelolaan keberagaman dalam perusahaan menurut Rodrigo 2020. Dalam menghadapi keberagaman karyawan dalam perusahaan diperlukan strategi khusus sehingga karyawan dari latar belakang yang berbeda merasa diperlakukan secara adil. Keberagaman dalam organisasi merupakan hal mutlak bagi sebuah perusahaan. Maka dari itu perlu direncanakan strategi pengelolaan untuk mengatasi masalah yang timbul dari perbedaan tersebut. Menurut Gaudiono dan Hood 2006 bahwa topik keberagaman organisasi saat ini mendapatkan perhatian secara luas, sebagian besar berkat semakin banyaknya studi penelitian yang mengungkapkan manfaat bagi bisnis, memperoleh akses yang lebih luas, meningkatkan kepuasan karyawan, mendorong inovasi, meningkatkan loyalitas pelanggan, memperkuat reputasi, dan meningkatkan probabilitas. Sekian penjelasan dari saya, ringkasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang kurang dimengerti atau salah penyebutan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.